Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sukoparana. Saya dari kelas 11 TJKT 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan fiber optik. Di dalam jaringan fiber optik terdapat router. Di dalam router kita perlu melakukan beberapa konfigurasi penting. Yang pertama ada IP atau DHCP client. Router akan mendapatkan alamat IP dari penyedia layanan internet atau ISP secara otomatis. Yang kedua ada VLAN. VLAN atau virtualan berguna untuk memisahkan lalu lintas jaringan agar lebih teratur, misalnya untuk membedakan data admin, user, dan manajemen. Yang ketiga ada NAT atau Network Address Translation atau firewall. NAT berfungsi untuk membagikan satu IP public ke banyak IP private atau end user. Firewall melindungi jaringan dari akses berbahaya. Yang keempat ada DHCP setup. Router dapat memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan lokal atau LAN. Terdapat juga PC admin. PC admin biasa digunakan oleh teknisi atau operator sebagai monitoring, konfigurasi, dan manajemen jaringan. Admin biasanya menggunakan aplikasi NMS, Network Management System, untuk memantau perangkat jaringan seperti OLT. OLT adalah perangkat pusat dalam jaringan FTTH atau Fiber to the Home yang menghubungkan jaringan backbone dari ISP ke pelanggan. OLT menerima input dari router via Ether 1 atau uplink dan mendistribusikan data melalui jaringan fiber optik atau PON ke pengguna. OLT disambungkan dengan router menggunakan kabel strip. Di dalam OLT sendiri kita perlu melakukan beberapa konfigurasi. Yang pertama, kita perlu melakukan konfigurasi VLAN untuk pemisahan traffic pelanggan. Yang kedua, kita melakukan konfigurasi bandwidth management, menentukan kecepatan internet setiap pelanggan. Lalu yang ketiga ada PPPoE. PPPoE atau Point to Point Protocol over Ethernet, metode autentikasi pelanggan saat login agar terhubung ke internet. Setelah OLT, kita menyambungkan ke ODP. Penyambungan ini menggunakan kabel fiber optik. ODP sendiri adalah titik distribusi fiber optik yang berada lebih dekat dengan pelanggan atau end user. Dari OLT, fiber akan menuju ODP melalui jalur FO. ODP bisa berisi splitter membagi sinyal optik agar satu core fiber dari OLT bisa dibagi ke beberapa pelanggan. Splitter adalah perangkat pasif yang membagi sinyal optik dari satu core fiber ke beberapa core fiber. Misalnya 1:8 atau satu core dibagi untuk 8 pelanggan. Fungsi ini memungkinkan banyak pengguna bisa dilayani oleh satu port OLT. Splitter sendiri biasanya disebut sebagai penguat jaringan dari FO. Lalu ada end user. End user atau pelanggan. End user adalah pelanggan terakhir yang menerima layanan internet. Dari ODP, kabel fiber optik masuk ke rumah pelanggan lalu dihubungkan ke ONT atau ONU atau Optical Network Terminal atau unit. Perangkat ONT mengubah sinyal optik menjadi sinyal elektrik atau Ethernet UPI yang bisa digunakan pelanggan. Untuk kesimpulannya sendiri, jaringan fiber optik ini bekerja dengan konsep terpusat dan terdistribusi. Router bertugas sebagai gerbang internet, OLT sebagai pusat distribusi, ODP sebagai titik pembagi, dan splitter sebagai pembagi sinyal. Dengan sistem ini, banyak pelanggan dapat terhubung ke internet dengan kualitas tinggi, stabil, dan efisien. Sekian penjelasan dari saya.